Begitu juga kepada kaum muslimin. Tidak boleh sembarangan kita celakakan mereka. Tidak boleh kita ambil hak mereka. Tidak boleh kita bunuh mereka. Tidak boleh kita kafirkan mereka. Itulah hak mereka. Itulah bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, selalu bersuka cita, selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya menyapa dulu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian teman-teman yang ada di semua benua di seluruh dunia. Karena sahabat Rina Solihin tersebar di seluruh dunia. Ya, kita sama-sama mendoakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan, baik jasmani maupun rohani. So, teman-teman, kali ini saya ingin mengangkat sebuah video, yaitu counteran, ya, sebuah channel ya untuk video saya, teman-teman. Di situ saya membahas banyak hal, tapi intinya adalah mengenai penegakan hukum. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, video saya dikomentari ya secara bersama-sama di sebuah channel Muslim tentunya, teman-teman. Dan setelah saya simak, ternyata mereka tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, ya. Jadi mereka tidak mengerti substansi apa yang sedang saya bicarakan, ya. Tanggapan mereka kesana kemari, ya, liar, teman-teman, ya, liar, tidak mengenai substansinya, teman-teman. Di sana saya melihat mereka menyimpulkan, ya, bahwa saya adalah pendukung dari Saifuddin Ibrahim. Artinya, maksudnya saya mendukung pernyataan Saifuddin Ibrahim, ya, bahwa Saifuddin Ibrahim itu benar gitu. Ya, mungkin itu maksudnya ya. Jadi saya membenarkan Saifuddin Ibrahim atas permintaannya kepada Menak untuk menghapus 300 ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang diprediksi ada tendensi untuk menimbulkan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Indonesia. Nah, jadi saya membahas itu, ya, dan mereka menyimpulkan demikian, seolah-olah, ya, mereka mengatakan bahwa saya ini adalah pendukung dari Saifuddin Ibrahim. Wow, ya, itu kesimpulan yang sangat-sangat gegabah dan ngasal, ya, tidak berdasar, ya, teman-teman. Karena dalam video itu dari awal sampai akhir kalau disimak, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya setuju, ya, dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Tidak ada. Teman-teman boleh cek, ya. Saya tidak ada satu kata pun mengucapkan bahwa saya setuju terhadap Saifuddin Ibrahim. Tidak ada. Itu hanya opini mereka, kesimpulan mereka sendiri secara subjektif. Begitu, ya. Nah, teman-teman, mungkin Anda tahu, ya, bahwa saya ini sangat getol mengkritisi ketidakadilan yang ada di negara ini. Ya, saya sangat getol mengkritisi, ya, kehidupan umat beragama yang masih jauh dari yang namanya kehidupan yang damai, ya, kehidupan yang toleran, begitu kan? Kehidupan yang saling menghargai, ya, yang saling mengasihi, itu masih jauh di sini. Jujur, ya. Mungkin kalau Anda mengatakan bahwa di Indonesia ini, ya, kehidupan umat beragama aman-aman saja, damai-damai saja, itu Anda berdusta. Anda tidak mau membuka mata dan telinga Anda dengan apa yang terjadi. Ya. Berapa banyak gereja-gereja yang disegel? Hari ini saja itu ada gereja AKBP di Ranca Ekek, itu disegel oleh sekelompok orang.
Saya tidak tahu apakah orang ini punya otoritas untuk menyegel-nyegel gereja itu. Ya. Kalau gereja itu tidak atau belum keluar izinnya, itu yang berhak menyegel itu bukan orang-orang kelompok orang ini, tetapi adalah dinas ya terkait begitu. Ya. Jadi dan belum lagi hari ini saja, dalam beberapa hari ini saja, itu saya juga terkaget-kaget teman-teman. Di mana Densus 88 menangkap beberapa teroris di berbagai tempat. Itu di mana teman-teman? Di Sumatera Barat. Bayangkan. Bahkan di desa yang saya tahu gitu. Ya. Di Payakumbuh, ya kan? Di tanah datar. Wow, Sumatera Barat. Teman-teman. Ya. Dan ini mereka menutup mata dan mengatakan bahwa kehidupan umat beragama di Indonesia ini baik-baik saja. Itu Anda berbohong. Ya, Anda tidak mau mengakui kenyataan yang ada. Saya mengerti tidak semua muslim ya radikal, tidak semua muslim intoleran, dan tidak semua muslim setuju dengan terorisme. Nah, ya, tidak semua. Banyak juga muslim yang sangat toleran, banyak juga muslim yang bisa menghargai keyakinan orang lain, tapi juga banyak yang sudah tercemar, teman-teman. Ya. Ketika saya mengatakan kepada seseorang bahwa Densus 88 sudah memasuki wilayah Sumatera Barat, ada yang mengatakan dia tidak percaya kepada Densus 88. Bayangkan, tidak percaya kepada Densus 88. Ya. Jadi percayanya ke siapa? Ke teroris. Itu sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Semoga tidak semua umat muslim pemikirannya sudah kacau begitu. Ya, teman-teman, tidak tahu lagi siapa kawan, siapa lawan. Ya. Jadi di video ini mereka menuduh saya bahwa saya itu adalah pendukung Saifuddin Ibrahim. Mereka seharusnya tahu bahwa saya ini seorang nasionalis. Ya, saya seorang nasionalis dan saya sangat perhatian terhadap segala sesuatu yang terjadi di negara ini. Terutama dalam hal penegakan hukum yang adil di negara ini. Kemudian terhadap kehidupan umat beragama yang kita rindukan, yaitu yang toleran, yang damai, aman, sehingga negara kita ini bisa sejahtera, bisa makmur, bisa maju. Itu yang kita rindukan. Jadi setiap hal yang seharusnya tidak terjadi, itu kita harus bahas dengan tujuan untuk memberikan masukan, untuk mengoreksi apa yang salah. Jadi tidak bisa kita diam saja, kita biarkan ya apa yang terjadi ya diam aja cicing gitu kan? Tidak bisa. Ya. Saya sangat mengkritisi itu. Begitu. Karena saya mau Indonesia ini menjadi negara yang damai, menjadi sorga bagi rakyatnya sendiri. Tidak boleh ada rakyat yang merasa asing di negaranya sendiri. Ya, diperlakukan secara tidak adil, teman-teman. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak akan menanggapi semua komentar mereka ya. Ya, semua komentar mereka ngerumpi, kalau saya bilang banyak sekali mereka itu, ya, mereka itu banyak sekali begitu. Nah, jadi saya katakan sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan setuju ya dengan Saifuddin Ibrahim, catat itu. Ya, jangan sembarangan ngomong, ya. Nah, saya memang membahas tentang pernyataan Saifuddin Ibrahim dan saya katakan saya akan mencoba netral, ya. Saya akan membahas secara proporsional, tidak memihak. Itu di awal sudah saya katakan, ya. Dan tidak ada pernyataan bahwa saya setuju dengan Saifuddin Ibrahim. Kalau Anda mau tahu, ya, semua hal yang menyebabkan pertikaian di dalam masyarakat, saya tidak pernah setuju.
Karena itulah saya menjadi apologet Kristen. Untuk itu saya menjadi apologet Kristen, teman-teman. Ya, saya sih tidak setuju dengan ustadz-ustadz yang suka berkoar-koar menyerang kekristenan di media sosial. Tidak suka. Ya. Kemudian saya juga tidak suka ada Kristen yang membahas agama-agama orang lain atau murtadin membahas agamanya yang lama. Saya juga tidak suka. Ya, makanya saya banyak menghimbau kepada teman-teman saya supaya belajar Alkitab semaksimal mungkin. Belajar Alkitab sebanyak-banyaknya. Belajar doktrin yang benar. Supaya apa? Supaya bisa mengcounter ustadz-ustadz ini ya dengan baik, tetapi tidak pakai kitab mereka, melainkan pakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Itu prinsip saya dari awal. Dan saya tidak berminat untuk membahas agama lain selain dari kekristenan. Dan saya juga tidak berminat membahas kitab lain selain Alkitab. Karena standar kebenaran saya, yang saya pakai satu-satunya hanyalah Alkitab. Anda boleh serang iman kekristenan saya, tetapi saya akan menjawabnya dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Lalu, apakah saya setuju dengan Saifuddin Ibrahim? Saya tidak pernah mengatakan setuju. Saya hanya membahas mengapa ada orang seperti Saifuddin Ibrahim. Ya, apa penyebabnya dia bisa punya pikiran seperti itu, punya ide seperti itu, memberikan mengajukan permintaan kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Akar masalahnya, itu yang ingin saya bahas. Akar masalahnya. Begitu. Ya. Saya tidak pernah mengatakan setuju loh ya. Nah, hati-hati. Begitu teman-teman. Setuju tidak setuju itu tidak penting. Itu tidak penting. Ya. Ada orang setuju, ada orang tidak setuju. Gitu. Ada orang setengah setuju, setengah tidak. Itu mah haknya orang masing-masing mau setuju atau tidak setuju. Apanya hak Anda menentukan orang mau setuju atau tidak setuju? Mau mendukung atau tidak mendukung? Apa haknya Anda? Itu kan hak pribadi orang untuk berpendapat. Ya, Anda tidak punya hak untuk memaksa orang agar setuju, ya, atau memaksa orang untuk tidak setuju. Tidak bisa, suka-suka orang begitu. Yang penting Anda bahas adalah mengapa ada orang seperti Saifuddin Ibrahim itu. Mengapa? Itu yang harus dibahas substansinya. Kalau Anda tidak suka ya kepada Saifuddin Ibrahim, supaya tidak ada lagi orang seperti Bapak Saifuddin Ibrahim itu, apa yang harus Anda lakukan? Ya, apa yang harus Anda lakukan? Langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan? Belajar dari situ, begitu. Belajar dari situ. Nah, dari situlah bisa nanti diperbaiki. Supaya tidak ada lagi orang muncul seperti Saifuddin Ibrahim, seperti Muhammad KC. Begitu. Ya. Nah, itu dia. Begitu. Jadi berpikirlah lebih cerdas ya. Kemudian ada yang mengatakan ya, bahwa saya harus melihat sikapnya PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Ya. Siapa yang mengharuskan saya harus melihat kepada sikapnya PGI? Siapa yang mengharuskan saya? Tidak ada, ya. Secara pribadi saya berhak memiliki sikap. Saya berhak memberikan pandangan. Ya. Saya berhak untuk memberikan penilaian. Karena saya warga negara Indonesia. Ya. Kalau saya orang asing, bisa jadi Anda berkata begitu. Saya adalah warga negara Indonesia. Dan saya punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Itu dilindungi secara hukum. Sejauh pendapat saya
tidak menyeru-nyerukan orang untuk melakukan kejahatan. Anda mengerti? Tidak memprovokasi orang, ya. Besok nih kita harus bawa golok, kita berdiri di depan istana presiden, ya. Nah itu baru nggak boleh seperti itu, begitu. Tapi kalau memberikan penilaian terhadap sesuatu, berpendapat, mengeluarkan pikiran, ya, itu adalah hak asasi manusia, bahkan hak pribadi seseorang warga negara, dan itu dilindungi secara hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat. Oke? Be smart. So, teman-teman, mereka menyatakan ketika saya membahas sedikit tentang radikalisme dan terorisme, ya. Katanya, kalau orang Islam ini semuanya radikal, orang Kristen itu sudah habis, katanya. Ya, orang Kristen itu sudah habis. Ya. Dia tidak tahu tahapan menuju terorisme. Saya sudah bahas di video saya. Saya ibaratkan seperti penyakit kanker. Ya. Kanker stadium 1 sampai stadium lanjut, stadium 4 itu berproses. Ya, begitu juga dengan perilaku terorisme. Ya. Pertama, stadium awal dulu, stadium 1. Stadium 1 ini ketika dia sudah lancang mengkafir-kafirkan orang, kemudian sudah tidak terlihat toleransinya terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan. Itu stadium 1. Ya. Kemudian dia lanjut ke stadium 2. Ya. Mungkin dia sudah bisa mempengaruhi orang lain, ya, dengan pemahaman dia yang salah itu, ya, mempengaruhi orang lain, begitu. Nah, berkuar-kuar di luar. Kemudian lanjut stadium 3. Ya, stadium 3 itu dia sudah lebih berani lagi, teman-teman, memprovokasi orang, ya, memprovokasi orang, menghimbau untuk menghalalkan darahnya kafir. Itu sudah stadium 3. Ya, kemudian bomber, itu stadium lanjut. Jadi berproses, ya, berproses. Nah, saya tidak tahu, ya, sebagian besar di stadium mana mereka. Tapi yang pasti hari-hari terakhir ini cukup sibuk Densus 88 menangkapi para teroris. Ya, itu hampir di seluruh wilayah. Dulu Sumatera Barat tidak mengenal terorisme. Ya, sementara 300 ayat itu ada di Al-Quran. Saya sudah pernah singgung. 300 ayat itu ada di Al-Quran. Tetapi mengapa dulu sebelum tahun 90-an, ya, 1990-an begitu, Indonesia ini masih adem, ya, masih nyaman, masih enak, ya, hubungan antar umat beragama masih bagus, ya kan, toleransi masih tinggi. Mengapa? Karena belum masuk orang-orang yang membawa ajaran-ajaran radikal ke Indonesia ini, ya, atau mereka orang-orang ini belum terkontaminasi oleh ajaran-ajaran radikal. Ade Armando mengatakan bukan ayatnya yang salah, tapi penafsirannya yang salah. Saya katakan, jadi sekarang siapa yang bertanggung jawab untuk penafsiran ini? Bagaimana caranya supaya semua Muslim Indonesia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang benar? Kalau memang, ya, teroris itu sudah menyimpang dari kebenaran Al-Quran, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu dari mereka berkomentar bahwa mereka juga tidak suka dengan teroris. Good, saya apresiasi, ya. Dan dia mengatakan
bahwa teroris itu adalah orang-orang yang bergabung dengan NII ya. Yang menganggap bahwa Indonesia ini negara togut, ya kan? Kemudian mereka juga tidak sholat, ya. Dan banyak hal lah yang mereka ceritakan tentang NII. Nah, mereka tidak setuju dengan NII yang memproduksi terorisme. Good. Tapi pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi terorisme di Indonesia sebagai seorang Muslim? Apa yang ingin Anda lakukan? Itu yang saya ingin tahu sebenarnya. Langkah-langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi radikalisme, intoleransi di Indonesia? Ya, mengatasi terorisme juga di Indonesia. Apa? Bisa Anda katakan Anda tidak setuju dengan terorisme? Anda tidak setuju dengan terorisme. Tetapi apa yang Anda lakukan untuk mengatasi itu? Apa? Sebagai rakyat Indonesia, sebagai seorang Muslim, apa yang Anda lakukan? Anda harus tahu dulu, ya, dari mana munculnya terorisme. Mengapa orang bisa, ya, punya paham teroris? Nah, rata-rata ketika kita membahas teroris, mereka balik ya. Itu yang di Papua itu semua terorisnya Kristen katanya. Yang mereka maksud adalah separatis Papua Merdeka. Ya. Jadi itu mereka menyamakan bahwa itu adalah teroris. Saya katakan, kalau separatis itu dia tidak punya ideologi tertentu yang dia sebarkan. Ya, mereka tidak menyebarkan ideologi tertentu, teman-teman. Mereka menuntut kemerdekaan. Ya. Nah, itu. Tapi caranya memang sama, bersenjata. Namanya juga kelompok bersenjata, separatis. Ya, caranya sama, bersenjata, begitu. Tapi mereka tidak menyebarkan ideologi tertentu. Ya, itu bedanya dengan teroris. Kalau teroris, mereka itu menyebarkan ideologi tertentu dan berita buruknya mereka menggunakan agama untuk mencapai tujuan. Itu perbedaannya, ya. Jadi kasihan sekali begitu, ya. Teroris ini menggunakan agama Islam untuk mencapai tujuannya. Mereka merekrut begitu banyak orang. Ya, mereka mempengaruhi begitu banyak orang dengan ideologi-ideologi mereka yang radikal. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bisa bedakan sekarang antara separatis dengan teroris? Bedanya di ideologi, ya. Separatis tidak punya ideologi tertentu yang mereka sebarkan ke banyak orang, ya. Nah, jadi mereka juga mengatakan, ya, bahwa di Alkitab pun itu banyak katanya ajaran kekerasan. Mereka mencontohkan misalnya di kitab Ulangan, ya kan? Di kitab Ulangan, ya, mereka mencontohkan begitu, ya. Di Perjanjian Lama banyak, bahkan di Perjanjian Baru, ya, seperti yang Ade Armando katakan, ya. Yang sudah saya counter di video saya bahwa pemahamannya tentang ayat itu tidak benar. Ya, bahwa Yesus datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Nah, tuh, membawa pedang tuh, mau perang tuh, ya kan? Nah, itu sudah saya counter khusus, ya, untuk Ade Armando. Bahwa yang dimaksud pedang di sana adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya. Kemudian dia mengangkat lagi ayat yang lain di Perjanjian Baru, ya.
bawalah mereka ke sini dan bunuhlah mereka di hadapanku ya. Nah, itu juga salah. Ya, itu adalah perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Itu berbicara tentang seorang raja yang jahat. Raja yang keras. Ya. Jadi bukan bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia mengatakan seperti itu, begitu. Silakan Anda silakan masuk ke video saya ya yang mengcounter Ade Armando. Nah, di sana Anda akan mendapatkan penjelasan yang lebih detail ya tentang ayat-ayat yang dimaksud, dan intinya itu salah paham semua. Kesalahpahaman semua. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Ade Armando mengatakan bahwa semua agama itu punya ajaran kebencian. Termasuk juga di Injil gitu ya. Makanya dia mengangkat 2 ayat. Nah, itu sudah saya counter, teman-teman. Ya, silakan lihat video saya khusus mengcounter Ade Armando. Bahwa dia itu salah paham dalam membaca ayat. Ya, tidak lihat konteks. Ya, jadinya gagal paham. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mereka juga mempersoalkan bagaimana dengan di Perjanjian Lama. Itu juga ada ya ayat-ayat yang menyuruh membunuh. Nah, baik, saya akan jelaskan untuk Anda semua. Mungkin banyak di antara teman-teman juga yang belum paham ya, mengapa ada di Perjanjian Lama itu perintah untuk membunuh. Seolah-olah Tuhannya orang Kristen itu seolah-olah Tuhan di Alkitab itu kejam ya. Juga memerintahkan membunuh orang. Teman-teman, kita harus tahu bahwa di zaman Perjanjian Lama ya, itu adalah zaman sakral society, di mana bangsa Israel dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi imam di muka bumi bagi seluruh bangsa di dunia ini ya. Karena dipersiapkan untuk menjadi imam di muka bumi, maka Allah menjaga kemurnian bangsa Israel, kemurnian iman bangsa Israel, kemurnian pengajaran yang diberikan kepada bangsa Israel, kemurnian hukum-hukum Allah ya di dalam Perjanjian Lama. Karena pengajaran inilah yang akan dibawa oleh bangsa Israel ya untuk disebarkan ke seluruh dunia. Kalau orang mau menyembah Allah yang benar, maka sembahlah Allahnya bangsa Israel. Kalau orang mau mengenal Allah yang benar, maka cari tahulah Allah bangsa Israel. Begitu. Jadi semua bangsa harus berkiblat kepada Israel. Makanya di Perjanjian Lama semua yang akan menodai ya bangsa Israel atau akan menodai pengajaran Allah yang diberikan kepada bangsa Israel atau yang akan menodai iman bangsa Israel, itu ditumpas oleh Allah. Karena itulah ada ayat-ayat di mana Allah memerintahkan ya untuk membunuh pihak-pihak yang akan menodai kemurnian iman dari bangsa Israel. Karena bangsa Israel sekali lagi sedang dipersiapkan untuk menjadi imam di muka bumi, untuk membawa berita gembira, ya, untuk membawa berita baik kepada semua bangsa. Itulah sebabnya ada ayat mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, jadi berita tentang keselamatan itu dibawa oleh bangsa Yahudi, dipercayakan oleh Allah kepada bangsa Yahudi. Itulah sebabnya bangsa Yahudi dipersiapkan sebagai imam di muka bumi saat itu. Tetapi berhubung bangsa Yahudi menolak Sang Mesias yang sudah dijanjikan oleh Allah,
akhirnya jabatan sebagai imam, ya, jabatan sebagai imam dari bangsa Israel ini dicabut. Akhirnya Tuhan menunjuk seorang rasul besar, yaitu Paulus, untuk membawa berita Injil, berita baik ini kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mereka ini juga mempersoalkan, ya, ketika saya mengatakan atau reminder lah ya, tentang penghapusan Injil berbahasa Minang dari Play Store atas perintah Gubernur Sumatera Barat. Nah, mereka juga mengangkat itu, dan puji Tuhan, ya, saya sudah membahas tentang itu khusus di sebuah video saya. Silakan teman-teman, ya, masuk ke channel saya dan lihat. Silakan Anda pahami baik-baik. Semoga Anda tercerahkan. Banyak sekali, ya, komentar-komentar mereka, ya, tentang apa yang saya katakan. Ya, tapi sekali lagi, mereka tidak membahas substansi apa yang saya sampaikan. Dan mereka mengira saya tidak punya kapasitas untuk berbicara, ya, memberikan pencerahan supaya hukum ditegakkan seadil-adilnya. Aneh orang-orang ini. Tapi ini negara demokrasi, Bung. Ya, ini negara demokrasi dan semua orang bisa memberikan pendapatnya, berhak memberikan pandangannya. Ya. Kalau memang saya lihat penegakan hukum di Indonesia ini masih tebang pilih, ya, masih tebang pilih, dan jangan tutup mata lah, ya. Saya juga tahu bagaimana permainan para penegak hukum di luar sana. Karena di rumah saya ini ada 2 pengacara, jadi saya tahu, ya, bagaimana kong-kalingkongnya ini dan itu, ya, di luar sana. Saya juga tahu, jangan Anda kira saya orang tidak tahu hukum. Ada 2 pengacara di rumah saya. Dan kami sering diskusi. Jangan menganggap saya tidak tahu hukum. Saya mengkritisi tentang penegakan hukum di Indonesia ini. Ya, dan saya mengamati sudah lama bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini tidak seperti yang seharusnya. Belum maksimal. Masih tebang pilih. Ya. Masih dipengaruhi oleh faktor X, faktor Y. Tidak objektif. Jangan Anda pura-pura tidak tahu, ya. Anda kira penegakan hukum di Indonesia sudah bagus. Kalau hukum di Indonesia ini sudah ditegakkan secara adil, itu tidak akan ada lagi orang yang mengomentari, ya, tidak ada lagi. Untuk apa dikomentari kalau dia sudah adil begitu, ya. Jadi kalian ini kayaknya pura-pura budak atau pura-pura tidak tahu, ya, dengan masalah-masalah hukum yang terjadi di sini, penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Bukan berarti saya tidak menghargai. Saya justru menghargai, tetapi kita juga harus mengkritisi. Supaya apa? Supaya kedepannya menjadi lebih baik. Seperti undang-undang penistaan agama. Itu banyak yang disasar, itu non-muslim. Ya. Yang muslim, banyak yang tidak tersentuh. Seperti Abdul Somad. Kalau tidak ada Abdul Somad, tidak ada orang seperti MKC. Begitu. Ya. Yahya Waloni, Kainama, Irene Handono. Ya. Banyak lagi. Sederet daftarnya. Itu di video saya semua, hampir semua sudah saya counter mereka itu. Silahkan aja dilihat satu-satu. Kalau undang-undang penistaan agama memang ditegakkan, kenapa mereka dibiarkan? Dan bahkan kalian-kalian ini, ya, yang grup Rumpi ini, itu nggak ada tuh yang mengkritisi ustadz-ustadz kalian yang suka menyerang kekristenan. Mana ada?
Saya belum pernah mendengar ya Muslim-Muslim ini mengkritisi ustadz-ustadznya yang doyan menyerang kekristenan. Bahkan mereka menikmati, coba. Ya, bisa terbahak-bahak mendengarkan Yahya Waloni ya, menista agama Kristen. Nanti mereka bilang, "Oh, itu yang Yahya Waloni katakan itu kan semuanya sesuai dengan Alkitab." Sesuai dari Alkitab dari Hongkong. Kalau sesuai Alkitab, untuk apa saya counter? Kasihan Anda ini. Lalu ada satu lagi, ada komentator entah itu orang Malaysia, entah orang Indonesia, pokoknya bahasanya kayak bahasa Malaysia gitu, ya. Namanya Hen Bancai kalau tidak salah ya. Saya perhatiin namanya Hen Bancai atau apa ya? Ini memang bahasanya itu kurang sopan ini orang ini. Kayak orang tidak berpendidikan ya. Seperti orang tidak berpendidikan. Preman pasar atau apa Anda ini? Dia mengatakan bahwa ayat-ayat radikal ada di Injil. Ya, dia mengutip Lukas 7 ayat 21 lah. Dia mengutip Korintus 14 lah. Ya kan? Ini semua kan sudah saya counter. Ini juga ayat 2 ini juga yang diangkat oleh Ade Armando. Ya, itu sudah saya jelaskan gagal paham dengan ayat Alkitab. Gagal paham. Kalau baca Alkitab, lihat konteksnya. Baca dulu perikopnya apa, perikopnya judulnya apa, Bung. Baca dulu. Baru Anda paham begitu. Bacanya jangan cuma satu ayat. Anda baca dari ayat 1 sampai seterusnya. Dalam satu pasal itu. Baru Anda paham. Tapi bahkan penjelasannya kadang ada di ayat lain. Ya. Di surat lain, ayat lain begitu. Jadi Anda kalau mau paham Alkitab dengan benar, Anda harus membaca Alkitab seluruhnya. Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu. Baru Anda mengerti. Tidak bisa Anda cuma main comot-comot ayat. Akhirnya mempermalukan diri sendiri kan. Ya, ternyata salah kaprah semua. Gitu. Bahkan saya mendengar ada lagi satu ustadz. Ya. Ali, apa ya namanya ya? Ustadz apa itu? Yang mengatakan bahwa surat Yeremia dia bilang Yesemia, ya kan? Terus Matius 40. Gila ya. Mana ada Matius sampai 40? Matius itu sampai 28 doang, Pak. Ya, aneh-aneh nih ustadz-ustadz Anda ini. Ya kan? Ngaku-ngaku ahli Injil, pastor di Vatikan, ya kan? Aduh. Ada surat namanya Kitab Yesemia katanya. Dia mengutip ayat 21 ayat 3. Isinya pun salah gitu. Apa yang tertulis di sana dengan apa yang dia katakan ngaco gitu. Nggak sesuai dengan ayat yang bersangkutan gitu, ngarang-ngarang. Ada lagi Matius 40. Dari mana Anda tambahin begitu banyak? Ya, kitab Matius. Matius itu hanya ada 28 pasal, tidak lebih. Nah inilah contoh-contoh ustadz nggak jelas ini, ya kan? Mengaku-ngaku ahli Injil. Masa Matius 40? Aduh, Tuhan Yesus bertobatlah ya. Kemudian ada satu perempuan, katanya orang Padang, ya, mengatakan saya bukan orang Minang. Rina Solihin itu bukan orang Minang, ya kan? Nah, terus dia mengatakan bahwa orang Minang yang murtad itu bodoh. Kalau pintar, saya katakan kalau Anda pintar, pasti sudah ikut saya jadi murtad. Ya. Anda mengatakan saya bodoh. Kalau Anda pintar,
pasti Anda sudah seperti saya, murtad. Paham? Satu telunjuk menunjuk orang, empat jari menunjuk Anda sendiri. Jadi saya juga bisa mengatakan Anda bodoh menurut pengetahuan saya, ya, menurut pemahaman saya. Anda mengatakan saya bodoh, itu menurut pemahaman Anda kan. Tapi menurut pemahaman saya, Anda itu yang bodoh. Kalau Anda pinter, sudah ikut saya jadi Kristen. Anda banyak belajarlah dari video-video saya. Pasti Anda akan jadi pintar. Halo, Mr. Bancai, ya. Supaya Anda lebih pintar sedikit, ya. Jangan asal bacot, ya. Saya akan memberitahu Anda tentang peraturan perempuan dan laki-laki di dalam berjemaat, ya. Anda katakan saya tidak sopan berbicara, ya, tidak sopan berbicara di depan umum, ya, seperti inilah, ya. Di YouTube ini saya tidak boleh bicara seperti ini, begitu, ya, karena perempuan menurut Anda, karena Anda udahlah gagal paham semua, ya, kalian itu, ya. Janganlah kutip-kutip ayat Alkitab hanya mempermalukan diri sendiri, mendingan diam atau belajar dulu yang benar baru ngomong, oke? Nah, untuk memberikan Anda pencerahan, Bancai, saya akan membacakan, judulnya adalah mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Catat ya, Bancai catat. 1 Timotius 2 ayat 11. Catat agar lain kali Anda tidak ngebacot lagi sembarangan, ya. Ayat 11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima pengajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Oke? Jadi wanita tidak boleh berbicara atau mengajar atau berkhotbah itu dalam konteks pertemuan jemaat. Di luar pertemuan jemaat boleh, bahkan mau jadi presiden boleh, mau jadi menteri boleh, oke? Tidak ada larangan. Tetapi di dalam jemaat perempuan tidak boleh jadi pendeto, ya, tidak boleh jadi gembalo, ngerti? Ya, lain kali jangan diulangin lagi ya, bodohnya itu, ya. Bancai. Ini Bancai ini mulutnya kurang ajar juga kalau ngomong, gak sopan. Teman, dari semua mereka mengomentari video saya, tapi memang Tuhan itu luar biasa, ya. Di akhir video mereka ini ada seorang, tapi kalau saya lihat dia seorang ustadz, dia mengatakan dia dari Aceh, dia memberikan wejangan terhadap mereka ini semuanya, ya. Jadi ustadz ini sudah mewakili saya sebenarnya, apa yang mau saya katakan tentang mereka, ya. Luar biasa ya Tuhan kita, teman-teman, ya. Habis tahu tampil seorang dari Aceh, dan dari pemikirannya, ya, dari pemaparannya, ini saya kira kalau semua orang Islam seperti ini, negara kita sudah maju, ya. Untuk itu kita akan mendengarkan sedikit wejangan apa yang diberikan oleh ustadz ini yang dari Aceh ini terhadap mereka semua yang ada di grup ini. Ini adalah, saya bilang ini closing statement untuk mereka, ya. Mari kita dengarkan, teman-teman. Assalamualaikum, perkenalkan saya mungkin baru join di grup ini yang penuh dengan keberkahan ini. Saya dari Aceh, ya.
Cuman saya mungkin sedikit berbicara tentang dari sisi pandangan agama ya. Boleh tidak ya? Silakan Bang, ada poin aja. Kalau dari sisi hukum mungkin banyak para pakar hukum di sini ya, tapi mungkin saya akan melihat dari sudut pandang agama apa yang saya pahami. Pertama-tama, tentunya kita juga tidak bisa menafikan adanya seperti kalimat khawarij dalam Islam. Khawarij itu adalah sempalan memang yang ada dalam Islam, yaitu orang-orang yang memang selalu jadi benalu di tengah Islam, sebagaimana kata Nabi SAW, yaqtuluna alal Islam wa yatrukuna ahlal awsan. Mereka ini ciri-cirinya dikatakan Nabi SAW adalah mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan orang-orang selain daripada Islam, penyembah-penyembah berhala. Nah, kalau kita lihat itu ciri-cirinya, banyak memang kelompok itu di dalam Islam, saya Muslim, seperti ISIS misalkan. Nah, mereka adalah orang-orang, kalau kita melihat jumlah persentase orang yang terbunuh di tangan mereka itu justru kebanyakan orang Islam, bukan orang non-Islam sebenarnya. Karena mereka menganggap bahwasanya selain orang-orang yang tidak mengikuti pola pikir mereka adalah kafir yang harus dibunuh. Dan kita tidak bisa menafikan memang ada orang-orang yang berpemikiran itu dalam Islam. Nah, itu dijadikan oleh orang-orang selain daripada Islam atau Islamfobia untuk menghantam Islam dan menjustifikasi mereka secara umum, general. Yang tujuannya adalah untuk menjauhkan manusia dari agama Islam itu sendiri. Padahal kalau kita berbicara Islam secara keseluruhan, Islam itu sangat relevan di setiap kondisi dan tempat. Dan Islam itu sendiri tidaklah mengajarkan kecuali kasih sayang. Bayangkan dalam satu hadis disebutkan Nabi SAW, irham man fid dunya, sayangilah seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Yarhamkallahu man fis sama, niscaya Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh akan menyayangi kalian. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyayangi seluruh makhluk, bukan hanya manusia, bahkan binatang, tumbuhan. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh, maka kita harus menyayangi manusia keseluruhnya. Tentunya sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau misalkan di tumbuh-tumbuhan, maka kita tidak boleh sembarangan menebangnya kecuali karena ada kepentingan. Atau kalau misalkan dia binatang, maka kita tidak boleh sembarangan membunuhnya. Atau tidak boleh sembarangan menyakitinya. Kalau dia tidak memberikan sesuatu yang akan memberikan mudarat kepada kita. Kalau dia non-muslim misalkan, kita harus menyayangi mereka dengan menampakkan keislaman kepada mereka. Dan itu bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Kita tunjukkan kepada mereka Islam itu seperti ini. Apalagi ada firman Allah di Al-Quran yang menyuruh kepada kita untuk mengajak mereka kepada satu kalimat yang sama. Sebagaimana firman Allah di Al-Quran. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Allah na'budallah, hendaknya kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la nusyriku bihi syai'a, dan janganlah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la nattakhidhu ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Janganlah salah seorang di antara kita menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada yang lainnya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam bentuk kasih sayang kita kepada mereka, kita mengajak mereka kepada kalimat yang sama untuk menjadikan Allah pencipta langit dan bumi sebagai Tuhan saja. Begitu juga kepada kaum muslimin. Tidak boleh sembarangan kita celakakan mereka. Tidak boleh kita ambil hak mereka. Tidak boleh kita bunuh mereka. Tidak boleh kita kafirkan mereka. Itulah hak mereka. Itulah bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Sebagaimana firman hadis Nabi tadi. Sayangilah di bumi ini seluruh yang ada di bumi ini, niscaya engkau akan mendapatkan kasih sayang yang Allah yang ada di langit, yang di atas langit sana. Nah, kalau orang melihat Islam itu penuh dengan kasih sayang seperti ini, tentunya tidak akan ada judgement, penghukuman terhadap kaum muslimin, tidak akan terjadi ada Islamfobia. Tapi itu sudah jadi sunnatullah yang harus kita terima. Justru kita yang tidak siap dengan statement-statement itu sebenarnya. Itu pasti akan terjadi statement itu. Mereka akan berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna an nutfitu nur Allah. Di Al-Quran disebutkan mereka ingin
memadamkan cahaya Allah. Wallahu yuridu yutimma nurah. Tapi Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan keindahan Islam itu. Walaupun orang-orang kafir itu dia tidak menyukainya, walaupun orang-orang non-muslim tidak menyukainya. Jadi yang perlu kita sebenarnya adalah, ada Islamfobia adalah sesuatu yang wajar. Adanya juga orang-orang yang berpemikiran teroris di dalam Islam, itu sudah dikabarkan Nabi SAW. Cuman kita mungkin yang kurang mentelaah agama kita sendiri. Kita tidak tahu, kita tidak memahami sebenarnya bagaimana Islam itu harus kita tunjukkan di tengah-tengah manusia. Kemudian bagaimana akan adanya sempalan-sempalan dalam Islam yang mereka mengatasnamakan Islam, tetapi sebenarnya sebagaimana disebutkan Nabi SAW, mereka keluar dari busur panah, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Mereka ini orang-orang yang membuat sempalan dalam Islam. Tetapi bersamaan dengan itu dijadikan serangan dari orang-orang non-Islam atau orang-orang yang Islamfobia untuk menghantam Islam itu semakin dalam dari perbuatan oknum-oknum yang ada di tubuh kita itu sendiri. Artinya apa? Ini adalah bagian ujian yang ada di tengah-tengah Islam sebenarnya. Yang seharusnya menjadikan kita kembali kepada agama kita. Karena disebutkan dalam hadis, seluruh penghinaan, seluruh perendahan, seluruh cara untuk memadamkan itu, hanya satu caranya untuk mengembalikan Islam itu mulia kembali. Caranya bukan dengan berteriak di jalan. Caranya bukan dengan mendukung orang-orang yang menamakan Islam, padahal mereka sebenarnya tidaklah mempresentasikan Islam. Kata Nabi SAW, wala yanzi'u ankum, tidak akan dicabut pimpinan tersebut dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali menggali warisan Nabi kalian, Al-Quran yang ada di tengah-tengah kalian, sunnah-sunnah Nabi yang ada di tengah-tengah kalian. Inilah jalan satu-satunya untuk mengembalikan kemuliaan Islam itu sendiri, dengan kita kembali menggali dan mengamalkan Islam itu secara kafah. Sebagaimana Allah perintahkan, sebagaimana Allah kabarkan di Al-Quran, wa antumul a'laun, kalian ini semuanya adalah manusia-manusia mulia, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mengakui Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Allah katakan di Al-Quran, orang-orang yang hanya tunduk dan patuh kepada pencipta langit dan bumi. Allah katakan di Al-Quran, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin, kalian ini adalah manusia-manusia terhormat, manusia-manusia tinggi, manusia-manusia mulia. Tetapi tatkala kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah katakan di Al-Quran, in tansurullaha yansurkum, kalau engkau tegakkan agama Allah, niscaya akan datang pertolongan kepada kalian. Jika kalian tegakkan agama Allah, pastilah akan datang pertolongan kepada kalian. Tapi persoalannya sekarang, kita pun kaum muslimin saling sikat, saling mencurigai. Bahkan tidak jarang Islamfobia itu justru datang dari tubuh kita itu sendiri, tubuh kaum muslimin. Mereka juga mengatakan la ilaha illallah, tapi justru mereka yang paling keras dari saudara-saudara kita non-muslim untuk menentang Islam itu sendiri. Banyaknya statement-statement yang merendahkan, tidak ada percaya diri terhadap Islam itu. Di antaranya mereka mengatakan, ini budaya Arab, ini kebiasaan Arab, kita memiliki pola cara sendiri, kita memiliki cara sendiri di Nusantara. Seakan-akan Islam itu adalah milik orang Arab. Padahal Allah katakan di Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus wahai Muhammad SAW kecuali untuk jadi rahmat, jadi kasih sayang kepada seluruh alam. Bukan hanya manusia, bukan hanya bangsa manusia, tapi juga bangsa jin.